Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tuhusanen. Salam sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah tutup hari bersama keluarga. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada 3 bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita sekalian dalam ibadah tutup hari bersama keluarga pada malam hari ini. Ayat firman Tuhan yang pertama adalah ayat untuk bulan April yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 18 yang berkata demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sedangkan untuk hari ini, 2 bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, yang pertama terdapat dalam Keluaran pasal 13 ayat 18. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dan firman Tuhan yang berikutnya dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pengalaman dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita ingat. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu seluruh pengalaman hidup kita. Salah satu alasannya adalah karena faktor usia. Terkadang untuk mengingat kembali atau menjelaskan kembali secara detail atau rinci pengalaman hidup sebulan yang lalu, kita tidak mampu untuk melakukannya. Namun demikian, Tuhan menciptakan kemampuan kepada kita untuk tidak begitu saja melupakan pengalaman hidup, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita. Kita pasti mengingat akan tanggal ulang tahun kelahiran kita, atau orang tua kita, atau anak kita. Kita juga pasti mengingat tanggal perkawinan kita. Kita juga pasti mengingat kapan keberhasilan studi itu kita raih, atau pengalaman-pengalaman bahagia lainnya. Kita pasti mengingat peristiwa itu dengan jelas. Bahkan peristiwa khusus yang memberikan pengalaman atau kenangan pahit dalam kehidupan kita pun pasti sebagian daripada kita mengingatnya dengan jelas. Tuhan Allah memahami bahwa manusia cenderung lupa, bahkan melupakan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain atau pihak lain kepada dirinya. Karena itu, Tuhan Allah selalu mengingatkan manusia untuk mengingat banyak hal dalam hidup. Cara Allah mengingatkan bukanlah dengan mengajak kita atau menyuruh kita menghafal, tetapi dengan melakukannya dalam kehidupan. Dalam semua tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, manusia atau kita dapat mengingat akan pengalaman-pengalaman itu. Dalam penelitian di dunia pendidikan, memberikan kepada kita fakta bahwa ternyata manusia cenderung lebih mengingat apa yang dilakukannya ketimbang sekedar apa yang dilihatnya. Dalam bacaan firman Tuhan kita dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak membawa bangsa itu melalui jalur yang biasa, yaitu jalan yang melewati negeri orang Filistin. Walaupun
Jalan ini merupakan jalur perdagangan utama, jalur yang paling pendek, dan jalur yang paling mulus. Tetapi Tuhan justru membawa bangsa Israel berputar menuju ke Laut Teberau. Pertanyaannya adalah, apa alasan Tuhan Allah mengubah jalur perjalanan bangsa Israel? Tentu kita dapat menjawabnya dengan kalimat, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi bangsa Israel. Jalur yang mereka tempuh membutuhkan waktu 40 tahun untuk sampai di tempat tujuan mereka. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun adalah waktu yang tidak pendek. Dengan kurun waktu yang lama dan berbagai macam pengalaman yang terjadi, maka sudah pasti bangsa Israel tidak akan mudah untuk melupakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat Tuhan sepertinya sedang membawa kita berputar-putar dalam kehidupan kita tanpa tujuan yang jelas, kita harus pahami bahwa justru di situ pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk kita dalam hal mengingat pengalaman hidup beriman bersama Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Bangsa Israel sudah membuktikannya. Justru kitalah yang sering tidak mengerti apa maksud Tuhan bagi kita, karena rancangannya terlalu dalam untuk kita selami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Paulus menguatkan kita bahwa Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Keterlibatan Tuhan Allah dalam pertolongannya, dalam berkatnya, dalam kuasanya yang selalu kita rasakan dan alami serta nikmati. Semuanya itu bertujuan agar kita tidak melupakan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup di dunia ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sebab Tuhan sudah menolong kita untuk melewati perjalanan kehidupan di bulan Maret. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan April. Ada hal penting yang harus kita ingat dalam pengalaman hidup beriman di bulan April ini, yaitu Pekan Paskah. Kita diajak untuk mengingat kembali karya Allah dalam runtutan peristiwa Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan bahkan Minggu Paskah. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan mengajar mereka melalui peristiwa-peristiwa tertentu yang harus mereka ingat turun-temurun. Demikian juga dengan Pekan Paskah yang akan kita lewati di bulan April ini. Pekan Paskah ini hendak mengingatkan kita orang percaya pada masa modern ini akan karya penyelamatan Allah atas umatnya dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Maria Magdalena dalam ayat bulan ini yang menjumpai murid-murid lainnya sesudah Yesus bangkit dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Tujuannya adalah bukan untuk menakuti, melainkan untuk menguatkan iman mereka. Karena itu sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam mengingat dan merayakan Pekan Paskah di tahun ini, mari kita anggap dan kita jadikan Paskah ini bukan sebagai sebuah beban. Sebaliknya, mari kita jadikan momen Paskah tahun ini sebagai sebuah sukacita, karena kita mengingat kembali kebaikan Allah, di mana Allah turut bekerja untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia melalui kematian dan kebangkitan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mengajar kami untuk mengingat
akan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan, sebagai sebuah pengalaman iman untuk meyakini bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menolong, menyertai, memberkati perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan lewat setiap pengalaman-pengalaman hidup yang kami alami setiap hari, bahkan dalam setiap pengalaman-pengalaman khusus yang Tuhan izinkan. Tuhan hendak mengingatkan kembali kami akan kehadiran Tuhan dan betapa pentingnya kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.